kaitannya, rendah inovasinya, hingga akhirnya rendah rasio gizinya, berimbas ke rendah kebahagiaannya, seperti itu. Nah, parahnya ya anak-anak jangankan di Indonesia, mungkin di sekitar kita atau juga di dalam rumah kita masih belum terbentuk budaya literasi seperti ini. Ada banyak hal mungkin juga ya, ada pengalaman awal membaca mereka yang menyakitkan gitu ya. Kenapa kok menyakitkan? Coba kita flashback, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak untuk membaca. Mulai dari nada sabar, masih sabar, ini anak kok dikasih tahu tentang huruf masih belum bisa, oh ya enggak apa-apa, sabar, sabar. Tapi hingga berapa tahun kita ngajarinya enggak bisa, jadi sering terjadi perang dunia di rumah antara emak dan anaknya. Dan itu pengalaman yang sangat menyakitkan bagi anak sehingga mereka untuk berdekatan dengan buku itu enggan. Waduh, membaca itu jadi susah gitu ya. Nah sekarang di sini kita mau belajar nih sama Bu Konita. Bu Konita Tajudin, seperti yang oh iya, saya akan share itunya dulu ya sebelum kita kenalin ya. Share tentang profil beliau. Nah, Bu Konita Tajudin ini Bu Konita Tajudin ini asli Bangil, sekarang hijrah ke Palangkaraya. Di Bangil dulu kalau teman-teman, dan beliau adalah founder Sahabat Alam Palangkaraya. Selain founder Sahabat Alam, beliau juga leader komunitas KCA. Juga, nah ini bentar, riwayat pendidikannya beliau, Masya Allah, ya. Mulai dari S2 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Palangkaraya, S1 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Palangkaraya, D2 Pendidikan Anak, Montessori Rumah Montessori Indonesia. Full semuanya di dunia anak ya. Masya Allah. Nah, wah ternyata sudah ada 10 judul yang beliau terbitkan. Insya Allah, bersyukur kita malam hari ini bisa menimba ilmu. Beneran ini menimba ya. Jadi siapkan ember, bukan siapkan gelas kosong ya. Siapkan ember. Rugi kalau hanya segelas saja. Karena ilmu beliau ini luar biasa. Dekat dengan beliau, kita belum curhat gitu, kayaknya sudah selesai semua masalah kita. Itu kalau dekat. Tapi, nah biasanya kita dulu teman-teman dipanggil itu gitu. Masya Allah, berdekatan dengan beliau akan menularkan energi semangatnya. Nah, beliau ini seperti itu ya. Informasi lainnya, 8 putra putrinya, 3 putra dan 5 putri. Founder Parenting Borneo dan ketua komunitas cinta anak. Nih prestasinya, boleh nanti teman-teman ayah bunda di Zoom itu, Masya Allah, beliau meraih berbagai prestasi dari bidang literasi, dari Menteri Pendidikan, peringkat 3 acara sastra nasional, Masya Allah, banyak sekali nanti. Dan baiklah, oke, luar biasa beliau ya, Masya Allah, salut saya. Dan di sini, teman-teman, ayah bunda sekalian, tak banyak kata, saya akan langsung, beliau sudah hadir di sini, di tengah-tengah kita, akan saya serahkan kepada beliau. Kita sambut dengan senyuman termanisnya kita. Monggo Bu Konita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Terima, Konita? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Kiswa, terima kasih Bu Dia sudah diundang hadir di tempat ini.
Kalau sama Bu Dia ini sudah siap-siap rahang ini ketawa terus ya, Masya Allah. Tadi wah itu ada Bu April juga tuh udah nongol wajahnya. Iya, kita reunian ini di sini. Kami reunian alumni Al-Utswa Bangil nih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi betul saya memang asli dari Bangil dan dulu satu padepokan sama Bu Dia di Al-Utswa Bangil. Sebetulnya Bu Dia ini pakar juga loh ya tentang mengajarkan anak-anak membaca. Beliau dulu guru fonik, kemudian guru sentra peran. Jadi sebetulnya harus kita gali tuh bagaimana ngajarin anak-anak bermain peran itu sangat dahsyat banget. Saya masih sangat ingat bagaimana beliau dulu totalitas kalau sudah ngajar gitu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya bahagia gitu ya. Ibunya banyak ide, keren banget. Insya Allah. Ya, saya mulai ya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdirkan kita bertemu di malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimanapun kita meyakini bahwa hadir di majelis ilmu, bagaimanapun bentuknya, gitu ya. Apakah tatap muka langsung ataukah melalui Zoom seperti ini, yang jelas saya meyakini bahwa malaikat itu pasti hadir. Gitu. Ya, malaikat pasti hadir dan banyak-banyaklah berdoa di majelis-majelis ilmu seperti ini, gitu ya. Sebelum ditutup nanti dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah ijabah semua hajat kita. Amin. Teman-teman sekalian, materi hari ini tentang bagaimana mendidik anak ya untuk cerdas literasi atau mencintai literasi. Bu Dia tadi sudah menceritakan bagaimana kondisi kita hari ini dan kalau kita melihat hampir di setiap tempat umum gitu ya, apakah itu menunggu pesawat, apakah itu menunggu kereta api, atau apakah itu antri di bank gitu ya, atau apapun juga gitu ya, sangat sedikit orang yang kemudian membawa buku. Ya, sangat sedikit orang yang membawa buku. Rata-rata membawa HP dan kita tahu atau kita nggak tahu gitu ya apa yang dibaca. Bisa jadi bacaan bermutu, oke, nggak apa-apa ya. Tapi kemudian sangat sedikit mungkin yang membaca bacaan bermutu di smartphone-nya gitu. Yang jauh lebih banyak adalah nge-game atau baca chat-chat ringan seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai berpetualang, gitu ya, menggali lebih jauh. Kita sama-sama belajar. Saya yakin juga teman-teman semuanya pasti banyak inspirasi, teman-teman semuanya pasti punya segudang pengalaman tentang masalah ini, gitu ya. Nanti kita akan sharing bersama berbagi pengalaman ya. Teman-teman sekalian, sebelum memulai kita ada baiknya membuka firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Alaq, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Kita mungkin masih sangat ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tahanus menyendiri di Gua Hira, kemudian saat kita tahu kalau yang sudah pernah umroh mungkin pernah melihat ya bagaimana kondisi Gua Hira, tempatnya sangat tinggi dan kemudian lubangnya itu mengarah kepada Ka'bah ya, pusat kota Mekah, sehingga beliau tahu bagaimana kondisi kota Mekah meskipun beliau menyendiri di Gua Hira gitu. Jadi ketika perbekalan habis beliau turun lagi karena di sana belum ada warung kopi, belum ada Alfamart gitu ya. Sehingga kalau habis perbekalan ya beliau turun untuk ngambil bekal lagi di rumahnya, minta sama istrinya Khadijah, kemudian naik lagi begitu terus. Sampai kemudian Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin semuanya sudah tahu di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, ini menarik, gitu ya, menarik sekali. Apa maksud ya? Kalau kita lihat hikmahnya luar biasa ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat pertama itu atau wahyu pertama itu adalah perintah bacalah, ya, bukan sholatlah, bukan sedekahlah, bukan puasalah, bukan umrohlah, bukan hajilah, bukan. Tapi perintah yang pertama adalah bacalah. Dan ini diulang lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala ayat pertama dan ayat ketiga. Ya, ayat pertama dan ayat ketiga. Menunjukkan bahwa betul-betul bacalah ini hal yang sangat penting. Kita tahu perintah tentang sholat, bagaimana sholat itu, rukunnya, kemudian syaratnya dan sebagainya dari kita membaca. Kita tahu bagaimana haji itu dari kita membaca. Kita tahu bagaimana sedekah itu dari membaca. Gitu. Nah, tapi seringkali kemudian membaca ini dianggap sebagai hobi. Itu yang aneh gitu ya. Itu yang perlu kita luruskan. Jadi hobimu apa? Hobimu itu membaca. Nah, sebetulnya membaca itu bukan lagi jadi hobi gitu ya. Tapi membaca ini sebagai sebuah kebutuhan buat kita. Gitu. Butuh kita membaca gitu ya. Membaca ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ketika kita melakukannya, berarti kita beribadah, memang melakukan ibadah, ghairul mahdhuf ya, ibadah yang ghairul mahdhuf, gitu. Itu kan luar biasa ya. Jadi artinya membaca kita akan mengetahui banyak hal, gitu. Nah, mudah-mudahan ibadah yang satu ini betul-betul kita perhatikan sekarang, gitu. Artinya ketika kita kemudian mengajarkan anak-anak mencintai membaca, artinya kita sebetulnya mewariskan kepada mereka, ya, mewariskan kepada mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Mewariskan kepada mereka bahwa ibadah yang memang perlu dikerjakan. Gitu. Ya teman-teman sekalian ya, agar kita juga punya kerangka bahwa kita membaca itu bukan sekedar hobi. Gitu. Jadi kalau hobi itu kan boleh suka, boleh enggak, gitu ya. Aku hobi, kamu hobinya apa? Bertanam. Aku nggak suka bertanam, ya udah gitu kan. Hobimu apa? Aku hobinya olahraga. Aku nggak suka olahraga, ya udah. Nah, kalau hobimu apa? Masak. Aku nggak suka masak, ya nggak apa-apa gitu. Tapi membaca ini bukan hobi, gitu ya. Allah menurunkan ayat pertama sama ayat ketiga tadi bukan sekedar dibuat hobi gitu ya, tapi ini adalah sebuah ibadah yang perlu kita lakukan semuanya. Sehingga untuk itu, gitu ya, kita perlu pelajari hari ini agar kita bisa mewariskan kebaikan ini kepada anak-anak kita. Ya, silakan bisa slide-nya. Ya, lanjut. Ya, nah teman-teman sekalian, kalau kita bicara literasi itu memang sangat luas ya. Literasi itu sangat luas sekali. Ada literasi baca tulis, ini kemampuan yang paling dasar ya. Ada literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, literasi finansial bahkan gitu ya. Tapi pembicaraan kita malam ini kita batasi skupnya hanya di yang pertama, literasi baca tulis. Itu dulu gitu ya, hal yang paling mendasar dulu saja. Ya, lanjut Bu Dia. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada sebuah lembaga nirlaba di Washington yang membuat sebuah survei gitu ya tentang 6 atau 5, sebenarnya ini 5 ya, 5 alasan anak tidak suka membaca. Yang keenam saya tambahkan gitu ya. Kalau dari Reading is Fundamental dari lembaga nirlaba di Washington ini ada 5 alasan, 1 sampai 5. Ya, kita pelajari satu persatu. Yang keenam saya tambahkan. Ya. Yang pertama, membaca itu membosankan.
gitu ya. Membaca itu membosankan. Hasil survei mengatakan seperti itu, hasil penelitian mengatakan seperti itu, bahwa kenapa anak-anak itu nggak suka membaca, karena mereka beranggapan bahwa membaca itu membosankan. Ya, membaca itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa mereka sampai punya pernyataan seperti itu? Kenapa membaca itu membosankan? Pertama, bisa jadi karena memang buku-buku yang dibaca adalah buku-buku yang tidak menyenangkan. Ya, saya pernah punya seorang teman di Palangkaraya. Dia baru diterima dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Palangkaraya. Kemudian dia ditugaskan karena dia masih jadi dosen tidak tetap, gitu ya. Akhirnya dia ditugaskan menjadi petugas perpustakaan di sebuah fakultas. Gitu. Kemudian dia ketemu saya curhat, gitu ya. Dia bilang, coba Bu, gimana mau anak-anak suka membaca? Kenapa? Saya bilang itu kan, bukunya itu sudah kuning-kuning semua, letaknya juga nggak jelas, gitu. Ya kan? Jadi bagaimana anak-anak ini mau suka membaca ketika memang bukunya juga tidak menyenangkan, gitu. Ya, membosankan. Anak jadi akhirnya lebih tertarik kegiatan-kegiatan yang lainnya, gitu ya. HP kalau sekarang, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, membaca itu sulit. Yang membaca itu sulit. Nah, ini juga apa namanya, teman-teman, di sini kenapa kita kemudian perlu, nanti kita akan belajar selanjutnya, karena memang membaca buat anak usia dini itu bukan hal yang main-main, gitu ya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan, gitu ya. Membaca itu sulit, sehingga untuk itu kita harus tahu tahapannya, gitu ya. Harus tahu tahapannya, tidak kemudian memaksakan mereka di usia sekecil mungkin kemudian bisa membaca, gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah pemaksaan, gitu ya. Itu akhirnya kemudian membuat anak-anak ini menjadi trauma membaca, itu nanti berbahaya, gitu ya. Kenapa? Karena memang membaca itu kan hurufnya kan huruf bagi anak itu kan sesuatu yang abstrak, ya. Kayak kita lah, kita sekarang nih nggak ngerti, nggak pernah belajar bahasa Jepang, tiba-tiba disuruh baca tulisan kanji, gimana? Ya nggak tahu, seperti orang buta huruf, gitu kan, bingung, gitu. Nah seperti itu ya. Jadi apalagi anak-anak yang memang otaknya itu masih belum terbentuk seperti itu, gitu ya. Artinya dia masih ada tahapan apa praoperasional konkret dulu, seperti itu kan. Jadi apa namanya, dia hanya tahu yang apa yang bukan abstrak, gitu ya, yang konkret seperti itu. Sehingga memang perlu jembatan agar mereka tahu hal-hal yang abstrak atau yang tidak konkret, gitu. Kemudian yang ketiga, anak tidak punya waktu. Ini alasan kenapa anak-anak tidak suka membaca. Anak tidak punya waktu. Kenapa? Karena waktunya itu padat dengan hal-hal yang lain. Pulang sekolah, les A, les B, les C, gitu ya. Padat banget, sudah pulangnya jam 4 sore, tambah les ini, les itu. Sehingga dia tidak ada kesempatan me time-nya baca, itu nggak ada. Ya, me time dengan dirinya sendiri dengan membaca itu nggak ada. Kenapa? Karena sangat padat dengan itu semuanya. Gitu. Kemudian yang keempat, membaca itu tidak penting. Nah, ini ada anak-anak yang punya persepsi bahwa membaca itu nggak penting. Ya, karena dia belum punya wawasan bahwa membaca itu seperti jendela dunia. Dengan membaca dia mengetahui banyak hal. Nah, dia belum tahu tentang itu. Belum ada orang yang menunjukkan kepada dia tentang arti membaca yang sangat penting. Gitu. Kemudian yang kelima, membaca itu tidak menyenangkan. Nah, ini ada yang seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini penting sekali ya. Penting sekali. Saya sangat ingat ada seorang teman yang pernah melakukan sebuah penelitian juga tentang membaca, bahwa kenapa anak-anak ini, anak-anak Indonesia khususnya, kurang suka membaca karena saat mereka pertama kali bisa membaca di usia TKB atau menjelang kelas 1, gitu ya. Kemudian ketika kelas 1
mereka begitu pertama kali bisa membaca, yang mereka baca adalah buku pelajaran yang sangat tidak menyenangkan atau lembar kerja siswa. Sehingga persepsi mereka membaca itu nggak enak banget, nggak menyenangkan. Karena ya udah berhadapan sama soal, itu saja gitu. Dan diperparah lagi, ada sebuah survei juga, ya, sebuah survei kepada orang tua. Orang tua itu ditanya, apa alasan ayah bunda ingin anaknya cepat-cepat bisa baca? Rata-rata jawabannya adalah agar anak saya bisa jawab soal. Ini kan terlalu sederhana ya, terlalu sederhana banget alasan orang tua anaknya bisa cepat-cepat baca. Coba teman-teman perhatikan ya, banyak orang tua itu gopoh, bingung gitu ya. Ketika kemudian TKB atau TKA gurunya belum ngajarin baca misalnya kan ya, langsung dileskan ini, leskan itu dan seterusnya begitu seperti itu. Cepet-cepetan agar anaknya bisa baca. Tapi setelah itu apa? Ya sudah gitu ya. Tidak ditunjukkan jalan lain bagaimana membaca itu bisa berfungsi lebih luas. Nah, kemudian yang keenam, alasan anak-anak tidak suka membaca adalah jarang melihat ayah dan ibunya membaca. Gitu ya. Role modelnya nggak ada. Ya, bagaimana anak mau suka membaca ketika di rumah dia tidak pernah melihat ayahnya megang buku, tidak pernah melihat ibunya megang buku, gitu. Ya. Sehingga dia tidak punya role model, dia tidak punya contoh nyata di kehidupannya, orang-orang terdekatnya membuka buku. Sehingga dia menganggap itu tidak penting. Ya, lanjut. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, ketika kita ingin ya mendidik anak-anak suka membaca, gitu ya, maka temukan berjuta alasan terlebih dahulu. Kenapa sih, gitu ya? Kenapa sih kita ingin anak-anak kita itu suka membaca? Ya, suka literasi, ya, cerdas literasi. Apa alasannya, gitu ya? Yang pertama adalah dengan membaca itu anak-anak akan menambah kosakata. Ya, teman-teman sekalian, berarti tugas kita, gitu ya, anak-anak kan nggak ujuk-ujuk bisa membaca ya, berarti ada pra sebelumnya, yaitu orang tua punya peran yang sangat penting untuk membacakan buku kepada anak-anaknya, begitu ya. Dengan membacakan buku kepada anak-anaknya sesuai dengan tingkatan usianya, gitu ya, maka anak-anak akan menambah kosakata. Ya, usia yang paling rendah, gitu ya, usia yang paling rendah, gitu ya. Usia batita di bawah 3 tahun, anak-anak mungkin dia hanya membaca buku bergambar saja yang tidak ada tulisannya, yang tidak ada kalimatnya. Maka di sana anak-anak akan membaca gambar dan disitulah kosakata akan nambah. Gitu ya. Anak tahu bahwa anak diberitahu seperti ya teman-teman sekalian, sekali lagi kita itu belajar sirah ya. Nabi Adam itu kan ditunjukkan sama Allah kata per kata. Diajarkan kata per kata sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Nah, sama juga peran orang tua juga gitu, menambah kosakata. Karena setiap tahapan perkembangan usia anak itu kan punya ya kosakata minimal yang harus dikuasai oleh anak-anak. Bagaimana nambahnya? Nambahnya salah satu caranya adalah dengan membacakan buku cerita untuk anak-anak. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan pemahaman, gitu ya. Ini alasan kenapa kemudian anak-anak perlu mencintai literasi atau buku karena akan meningkatkan kemampuan pemahaman. Nah, teman-teman sekalian, nah di sini lagi-lagi peran orang tua ya. Kemudian bagaimana agar membacakan buku cerita itu tidak sekedar membacakan, gitu ya. Tapi bagaimana membacakan buku cerita itu menjadi membaca bermakna, ya. Atau saat anak-anak membaca itu menjadi membaca bermakna, gitu. Ya. Ketika anak-anak membaca bermakna, dia tahu apa yang dibaca, gitu ya. Nah itu akan punya daya akan sangat lebih bermanfaat, gitu ya, jauh lebih bermanfaat daripada anak-anak sekedar membaca, tapi maksudnya apa? Nggak tahu. Nah kan ya bukan begitu ya, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan pemahaman. Jadi penggal per penggal, gitu ya, kalimat per kalimat kita bacakan, kemudian kita tanya, gitu ya, tahu nggak apa yang dimaksud dengan kalimat tadi, maksudnya apa sih, dan seterusnya.
Kemudian meningkatkan daya imajinasi anak. Nah ini ya, membaca itu memang salah satu cara untuk meningkatkan daya imajinasi anak. Anak-anak itu buat anak-anak yang kayak kita lah, gitu ya. Contohnya begini, kita baca novel sama nonton filmnya, ya. Kita baca novelnya, nonton filmnya. Kemudian kita pasti bilang lebih seru baca novelnya, ya. Ada penggalan-penggalan yang nggak bisa digambarkan tuh sama sutradaranya. Imajinasiku tuh gambarkan nggak begitu tempatnya, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi imajinasi anak-anak akan luar biasa ketika kemudian mereka bisa suka membaca. Ya, kemudian menentukan pola pikir Ananda. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dibaca anak-anak kita sekarang, itulah nanti yang akan menjadi pemikiran mereka di masa yang akan datang, gitu. Ya, kayak kita dulu lah, kita sukanya Cinderella, Pinocchio, gitu ya. Makanya kenapa sekarang banyak yang suka berbohong, karena dulu bacaannya adalah Pinocchio, ya kan? Pinocchio itu kan bohong, hidungnya panjang, gitu ya. Kan ada tuh bukunya Terelie yang gambarnya Pinocchio ya, yang gambarnya hidungnya panjang itu. Nah, seperti itu. Karena ya memang seperti itu bacaan kita dulu, bacaan orang-orang dulu gitu ya, yang seperti itu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kondisi seperti saat ini. Kemudian melatih kepandaian berkomunikasi ya. Karena memang seperti saya sampaikan tadi bahwa habis membacakan buku cerita itu tidak kemudian langsung ditutup, tapi ada refleksi setelah itu. Refleksi setelah itulah yang kemudian membuat anak-anak terlatih untuk berkomunikasi. Ya. Selanjutnya, Mbak Dia. Nah, teman-teman sekalian, ini yang saya katakan tadi ya, peran membaca itu teramat penting dan ini sering dilupakan. Jadi orang sukanya tergopoh-gopoh ya. Mohon maaf sebentar ya. Ya. Anak-anak orang-orang orang tua suka tergopoh-gopoh sehingga atau bisa jadi tidak tahu ya, bisa jadi tidak tahu sehingga maunya cepet-cepetan ya, tidak melihat bagaimana bahwa membaca itu ada pra membaca sebenarnya gitu ya. Lanjutkan Mbak. Ya, jadi sebelum kita mengajarkan anak-anak membaca ya, maka harus siapkan dulu gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada yang instan. Mie instan saja perlu direbus terlebih dahulu gitu ya. Bener ya? Kita pengen mie instan ini kan nggak langsung kayak di surga langsung kling ada, enggak ya gitu ya. Kalau di surga itu betul-betul instan gitu. Kalau mie instan masih perlu proses, masih masak air, masih gunting bungkusnya, ya masih ngerebus mie-nya, masih nyobek bumbunya, masih ngaduk, ada proses. Tidak tiba-tiba, ya ada siap. Jadi membaca juga demikian. Kita ingin anak-anak kita suka membaca, nah siapkan terlebih dahulu. Ya, ada step by step-nya. Nah, ini dia. Gitu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, yang pertama ide kegiatan stimulasi. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu membuat banyak atau mengumpulkan banyak ide stimulasi, gitu ya. Untuk apa? Karena kita harus menyiapkan organ anak-anak ini, ya, indera anak-anak ini, otak anak-anak juga, untuk siap diajarkan membaca, untuk siap nantinya menyukai literasi, gitu. Ya, ide kegiatannya macam-macam. Jadi kan anak membaca itu kan perlu banyak ya, dia perlu konsentrasi dan sebagainya. Itu semuanya kita kumpulkan. Sekarang sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak YouTube, sudah sangat banyak di Instagram, ide permainan anak, ide kegiatan stimulasi yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Sebenarnya nggak pernah akan kehabisan ide, ya. Yang ada adalah kitanya yang nggak punya waktu mungkin ya, seperti itu. Jadi ide kegiatan stimulasinya sangat banyak, ya seperti itu. Jadi kita siapkan terlebih dahulu, gitu ya, berbagai kemampuan anak-anak. Ya, otaknya harus siap, kemudian inderanya semuanya harus siap dan seterusnya. Ya, kemudian apalagi yang perlu disiapkan?
Yang perlu disiapkan adalah kemampuan membedakan warna. Nah, kemampuan membedakan warna. Nah, kenapa? Teman-teman sekalian, huruf itu adalah sesuatu yang abstrak buat anak-anak, gitu ya. Maka ketika anak-anak akan belajar untuk membaca sesuatu yang abstrak buat mereka, ya, maka perlu kita pastikan bahwa anak-anak itu memang tahapan sebelumnya dia sudah tahu. Tahapan sebelumnya apa? Apakah dia sudah bisa membedakan warna, sesuatu yang konkret buat anak-anak. Kalau membedakan warna saja mereka masih tidak bisa, masih belepotan, masih kacau balau, maka tentu mereka akan kesulitan untuk belajar membaca huruf. Makanya kenapa ada ibu-ibu yang marah, kesel, nyubit, mukul ketika anak-anak nggak bisa baca. Kenapa? Karena ternyata dia nggak ngelihat bahwa anaknya ternyata belum bisa membedakan warna. Ya, ketika mereka misalnya dikasih Lego, campur-campur warnanya kan, nah kemudian kita minta mereka untuk mengelompokkan, yang merah taruh sini, yang kuning taruh sini, yang biru taruh sini, misalnya yang putih taruh sini. Ketika mereka sudah meletakkan dengan cepat, benar, nah artinya satu step sudah terlewati, gitu. Tapi kalau mengelompokkan warna saja masih kacau, yang merah ditaruh kuning, yang biru ditaruh hijau, ini kan masih belum bisa, gitu ya. Artinya yang konkret seperti ini aja anak-anak masih kesulitan, apalagi diajarkan huruf yang sangat abstrak buat anak-anak, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bacakan buku cerita yang menarik dan sesuai usia anak. Nah, teman-teman sekalian, ini penting banget ya, membacakan buku cerita yang menarik dan sesuai usia anak. Jadi ketika kita sering membacakan buku cerita kepada anak-anak, itu terekam ya pada benak anak-anak bahwa oh ini buku, ibuku membacakan buku. Saat ibuku membacakan buku, ibuku nggak megang HP, fokus ke aku, gitu ya. Dan kemudian mereka akan juga familiar dengan kata, mereka akan familiar dengan menyimak, mereka familiar dengan melihat, seperti itu. Ya, nah kemudian tahapan selanjutnya adalah kemampuan membedakan bentuk. Nah, sama juga ini adalah untuk melihat, memetakan apakah anak-anak sudah bisa melakukan tahap ini. Kalau sudah selesai bisa tahap ini, baru kita ajarkan dia membaca huruf, ya, membedakan bentuk segitiga, bujur sangkar, lingkaran. Apakah mereka sudah mengelompokkan sesuai dengan bentuknya? Nah, kemudian stimulasi pendengaran ini juga penting ya. Kalau di TK itu banyak kan yang alat, kemudian ini betul, ini suaranya sama nggak sama ini ya? Oh kalau sama betul, berarti dikelompokkan. Kalau ya dengan benda nyata saja seperti itu dia masih kesulitan, suara dia tidak bisa membedakan suara batu dengan suara koin misalnya, maka dia pasti akan kesulitan membedakan bunyi B, bunyi B dan bunyi P, gitu ya. Dan kita juga bisa melihat apakah kemudian dia memang normal pendengarannya dan seterusnya. Ya, jangan-jangan kemudian dia nggak bisa mendengar, kita paksakan diajarin nggak bisa, oh ternyata dia nggak bisa mendengar. Nah, kemudian stimulasi kemampuan fokusnya. Ya, makanya kenapa kalau tadi disebutkan saya pernah belajar di Montessori dan memang di Sahabat Alam kami memakai Montessori. Di Montessori itu kita kegiatan apapun selalu pakai alas dan alasnya berwarna putih. Alas itu sebagai media agar anak-anak fokus ketika mengerjakan sesuatu. Ketika main Lego ada pakai alas, ketika main balok pakai alas, ketika menuang sesuatu pakai alas, begitu. Sehingga fokus di situ, begitu. Jadi menambah tingkat fokusnya. Kemudian stimulasi motorik ya, baik menjepit, menuang dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian role model itu ya, role model ini penting sekali. Orang tua atau orang-orang dewasa di sekitarnya adalah role model yang baik agar anak-anak menyukai membaca. Ya, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini ya, jadi tahapan secara umum, secara garis besar, anak-anak sampai membaca mahir, mungkin begitu ya.
Jadi mulai dari saat anak-anak bawah 3 tahun mereka membaca gambar. Ya. Jangan lupa setiap selesai membaca apapun ada refleksi. Kalau katanya Hernowo, ya Pak Hernowo itu pernah membuat sebuah buku namanya Mengikat Makna, ya mengikat makna atau refleksi. Jadi setiap kita habis pelatihan, setiap kita habis membacakan buku cerita kepada anak-anak dan seterusnya, maka penting bagi kita untuk melakukan refleksi, ya refleksi, mengikat makna. Mengikat makna itu bisa dengan tulisan, bisa dengan perkataan, bisa dengan olah tubuh dan sebagainya, gitu ya. Refleksi. Jadi misalnya gini, ini juga untuk memastikan apakah anak-anak memahami atau enggak, apakah anak-anak menyukai atau enggak, apakah anak-anak dapat insight-nya atau enggak, gitu. Ya, membaca gambar misalnya ya. Setelah membaca gambar, tentu saja buat anak-anak bawah 3 tahun nggak usah terlalu banyak gitu ya. Satu gambar saja itu bisa jadi eksplorasi yang sangat banyak, gitu ya. Dan kemudian setelah itu tanyakan apakah dengan setelah kita jelaskan, setelah kita bacakan gambar itu apakah kemudian mereka tahu, paham dan seterusnya. Kita tanyakan lagi, dia tadi siapa namanya misalnya kan, ini apa ya namanya, dia ngapain tadi dan seterusnya. Dia ada refleksi. Nah kemudian setelah membaca gambar, membaca fonem, ya membaca fonem artinya bunyi huruf, ya bunyi huruf. Kemudian bunyi huruf ini bisa ketika kita saat membacakan buku cerita. Kemudian misalnya ya, saya ambil buku cerita ya. Ya, ini misalnya ya. Minggu pagi saatnya berolahraga untuk menyehatkan badan. Menurutmu olahraga apa yang bisa kita lakukan? Olahraga. Dek, olahraga. Ya. Ada fonem apa di situ? Ada bunyi huruf apa di situ? Olahraga. Nah, ini sebetulnya juga sebuah tahapan agar anak-anak juga nantinya bisa membaca dengan menyenangkan. Kemudian membaca kata terbuka dan tertutup. Nah, ini juga satu tahapan agar anak-anak itu tidak langsung tiba-tiba membaca yang sulit, gitu ya. Membaca kata terbuka itu kan sesuatu yang mudah ya. Membaca bumi atau mama, papa. Sebetulnya dengan mereka tahu 5 vokal dan 1 konsonan saja, anak-anak itu sudah bisa membaca banyak. Ya, dari huruf sama vokal a, i, u, e, o itu sudah bisa banyak dia dapat kata-kata mama, mami, mamu, mimu, mumi, gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak menunggu dia mengerti semua konsonan dia baru bisa baca, enggak. Ya, dari 1 atau 2 huruf yang dia tahu, dia sudah bisa membaca kata bermakna. Kemudian baca kalimat, ya. Baca kalimat ini makanya buku-buku seperti ini, ya, 1 kalimat ini penting buat anak-anak. Tulisannya gede gitu ya, kemudian gambarnya besar. Baca 1 kalimat anak nggak stres gitu, ya. Kalau langsung disodorkan buku yang banyak tulisannya ya pasti stres ya ketika anak-anak baru bisa belajar membaca. Tapi 1 kalimat ini kan senang, menyenangkan buat anak-anak. Wah, aku bisa baca gitu ya. Aku bisa gitu ternyata karena bacaannya sangat sederhana. Nah, sama juga membaca kalimat juga ada refleksinya. Seperti itu. Ya kan dengan gambar seperti ini, menurutmu olahraga apa yang bisa kita lakukan? Wah, Dek tadi temenmu yang di sini olahraga apa dia? Wah, dia naik sepeda, dia bonceng adiknya tuh sama temennya. Nah, terusnya gitu ya. Membaca dengan tanda baca ini yang paling luar biasa ya, tahapan yang sangat keren itu adalah tahapan mahir adalah anak-anak bisa membaca dengan tanda baca gitu ya. Ada koma, ada titik, bagaimana dia harus berhenti, bagi sejenak, bagaimana dia harus kemudian berbicara lebih lantang, bagaimana dia berbicara dengan tanda tanya dan sebagainya gitu. Ketika anak-anak tahu bagaimana membaca dengan tanda baca, itu akan membantu mereka untuk memahami apa yang dia baca. Gitu. Ya, lanjut. Ya, kelebihan 1. Oh.
Ya. Nah, teman-teman sekalian, yang nggak kalah pentingnya adalah kita membuat habit, ya, membuat biah, membuat lingkungan, gitu ya, membuat lingkungan. Kita kepung anak-anak ini dengan buku, ya, kita kepung anak-anak ini dengan buku, gitu ya. Penuhi rumah dengan buku dan ajarkan cara menggunakan buku. Nah, ini penting banget ini, ya. Beberapa kawan, ketika saya tanya kenapa di rumahnya nggak ada buku, dia bilang, sayang ya, beli buku baru dibeli sudah disobek, gitu ya. Sayang beli buku karena baru dibeli sudah disobek. Artinya apa? Artinya dia belum mengajarkan bagaimana cara menggunakan buku kepada anaknya, gitu ya. Beli langsung dikasih, dan juga bisa jadi dia membeli buku yang tidak tepat untuk anaknya, gitu ya. Buku yang tipis-tipis, gitu ya. Buku yang tipis diberikan kepada anak yang masih kecil belum bisa, gitu ya. Tapi buku-buku yang tebal seperti ini, yang book, nah seperti ini, nah baru kemudian anak-anak bisa menggunakan dengan baik. Nah, kalau saya kan tadi belajar ini ya, Montessori. Kenapa alat-alat di Montessori itu semuanya alat-alat yang berat dari kayu? Karena alat yang berat itu menstimulasi otot-ototnya anak agar nanti mereka siap untuk menulis. Gitu. Makanya kenapa buku, misalnya ini ya, buku Balita Berakhlak Mulia ini berat bukunya memang. Justru itulah dia akan menstimulasi ototnya anak-anak agar nanti siap untuk menulis. Nah, bukunya juga tumpul gitu ya, sehingga mudah tidak berbahaya untuk anak-anak. Jadi penuhi buku di rumah gitu ya, dan ajarkan cara membaca buku, gitu ya, cara menggunakan buku. Artinya kita sampaikan pada anak-anak kalau membaca buku itu cara bukanya seperti ini, satu, dua, begitu ya. Nah, kemudian maaf Bu Konita, mikrofon Ibu ke unmute. Iya, makasih. Ya, kemudian yang kedua adalah membaca buku jadi aktivitas yang menyenangkan. Ya, nah teman-teman sekalian, ini hal yang sangat vital ya, sangat pokok sekali bahwa anak-anak itu ya, ketika kemudian orang tua membacakan buku secara rutin dan itu menjadi aktivitas yang menyenangkan. Kenapa? Karena saat membacakan buku orang tua nggak pegang HP, saat membaca buku orang tua nggak nonton TV, dia fokus pada buku dan fokus pada anaknya. Coba kita lihat ya gambar di sini kan seperti itu ya, kalau kita membacakan buku pada anak-anak, bahwa anak-anak tahu bahwa aku sedang diperhatikan saat itu. Jadi aktivitasnya sangat menyenangkan. Sebetulnya tidak ada yang kemudian orang tua yang tidak pandai membacakan buku, nggak ada kayaknya. Nenek-nenek kita dulu ya, mereka nggak ada pelatihan storytelling. Ada nggak mbah-mbah kita itu pelatihan storytelling? Nggak ada kan? Tapi semuanya jago cerita. Ya, saya misalnya kan, kakek saya dulu itu suka banget cerita. Ya, cerita beliau jadi kepanduan ya, pandu Muhammadiyah itu ya, kakek itu dulu. Kemudian Hizbul Waton. Kemudian dia cerita bagaimana kemerdekaan, bagaimana ngungsi dan sebagainya. Itu diulang-ulang ceritanya dan saya nggak pernah bosan untuk mendengarkan. Bahkan kalau sudah liburan itu harapannya cepet-cepet ke Malang bisa dengarkan ceritanya kakek. Gitu. Ya, jadi artinya tidak ada orang tua yang nggak bisa bercerita. Kita aja kan jago ngerumpi gitu ya. Ibu kan asik tuh kalau udah cerita ke temennya gitu ya, ngomong meyakinkan temannya. Artinya itu potensi untuk bisa membacakan buku secara menarik kepada anaknya. Gitu. Jadi nggak ada sebetulnya orang tua yang nggak bisa membaca dengan menyenangkan. Gitu. Ya, kemudian anak keranjingan membaca. Nah, kalau anak keranjingan membaca ini luar biasa ya. Saya punya anaknya teman di sini.
Beliau kalau pinjam buku di rumah itu sampai 30 buku. 30 buku dia kalau jadi bawa tas besar. Insya Allah. Ya, dia kelas 4 SD gitu ya, kelas 4 SD. Jadi kalau buku 30 gitu. Jadi Wow. sama apa namanya? Dan itu nggak sampai 20 hari sudah selesai gitu. 20 hari dia sudah selesai. Sampai sama uminya ditahan-tahan biar apa namanya? Biar nggak cepat membalikan. Ya. Pernah baca buku Sains Quran itu beberapa jilid dia habiskan dalam waktu 1 malam. Masya Allah, ada 10 jilid kan itu semalam. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah, ya. Iya. Luar biasa banget itu betul-betul yang punya daya baca yang sudah luar biasa. Iya. Ya. Itu. Nah, ini ya teman-teman sekalian, ini hal yang penting yang harus kita ingat semuanya, bahwa pengalaman awal anak dalam hal membaca itu kita harus memastikan bahwa pengalaman awal anak dalam membaca itu tidak menyakitkan, sehingga mereka akan senantiasa gembira mengingat pengalaman tersebut kini dan selamanya. Namun jika pengalaman-pengalaman awal itu terus-menerus menyakitkan, kita hanya akan menciptakan pembaca di sekolah, alih-alih pembaca seumur hidup. Nah itu ya teman-teman sekalian, pesan penting buat kita para emak-emak atau ayah bunda gitu ya, bahwa buatlah awal pengalaman membaca anak itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jangan sodorkan mereka dengan hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga mereka menganggap membaca itu sesuatu yang menyeramkan, membaca itu sesuatu yang tidak mengasyikkan gitu. Jadi tantangannya adalah kita mau instan tapi dampaknya adalah mereka nggak suka gitu ya, atau kita ikuti tahapannya gitu ya, tapi kemudian dampaknya, efek jangka jauhnya, jangka panjangnya adalah anak-anak mencintai buku dengan sangat-sangat menyukainya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Nah ini ya teman-teman sekalian, tugas utama pendidik adalah menanamkan sebuah keinginan dan fasilitas untuk belajar, bukan untuk menghasilkan orang-orang terpelajar, melainkan orang-orang yang terus belajar. Peradaban sejati manusia adalah peradaban pembelajaran, ketika kakek, nenek, orang tua, dan anak-anak sama-sama menjadi murid. Nah ini teman-teman sekalian, saat kita membacakan buku cerita kepada anak-anak, sebetulnya itu menanamkan kepada anak-anak bahwa kita yang sudah setua ini, kita para ayah bundanya juga terus belajar. Anak-anak juga akan merekam bahwa wah, umiku, ayahku, adikku juga belajar terus ya, masih belajar terus seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Tidak ada yang kemudian tidak belajar. Apalagi kalau kemudian misalnya nih, apa yang kita bacakan, kemudian kita nggak ngerti ketika anak ada pertanyaan. Kemudian kita kasih tahu, nah Bunda belum tahu, Bunda belum ngerti ini. Bunda akan cari bukunya dulu ya. Jika anak punya mindset, oh kalau nggak ngerti itu cari buku, gitu ya. Kalau nggak ngerti itu cari bukunya, gitu ya. Seperti itu. Bukan kemudian dijawab ngawur. Kalau jawab ngawur itu nanti jadi bumerang buat ibunya. Kalau kemudian anaknya tiba-tiba tahu yang benar. Wah, ibu ngaco nih kemarin, gitu. Gitu ya Kak Ani ya. Cari di buku ya, bukan di Google ya. Bukan di Google ya, cari di buku. Gitu. Makanya kenapa kita orang tuanya juga harus tahu apa namanya, cerita ini ada di buku mana, cerita ini ada di buku mana, seperti itu. Gitu ya, agar kita juga tahu langsung, oh ini ada di sini nak, ini ada di sini, begitu. Gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Nah penting juga buat ayah bunda bahwa ketika kita akan membacakan buku cerita kepada anak-anak, pastikan bahwa kita sudah membaca itu dulu. Iya nggak? Karena ya, kalau enggak itu gagap ya. Kalau enggak itu kita kadang-kadang nggak paham isinya. Apa itu maksudnya ya? Waduh, lain ya. Bahaya kalau kemudian kita bilang apa ya itu maksudnya, saya kok nggak ngerti gitu ya. Seperti itu. Dan ada begini teman-teman sekalian, ada dampak ya ketika kita menyukai buku itu kemudian kita ceritakan dengan ketika kita tidak menyukai buku itu kemudian kita ceritakan. Itu ada dampaknya juga, dampak yang berbeda
gitu. Jika kita menceritakan sesuatu yang kita sukai, kita senangi, maka itu juga nyampe juga pesannya kepada anak-anak. Auranya juga akan nyampe. Kayak inilah, kita habis dari rumah makan, nggak enak gitu. Nah, kita kan nggak boleh bilang enak tuh di situ, kan nggak ya? Oh iya, benar. Iya. Sama juga buku begitu. Kita akan antusias menceritakan, ceritanya keren banget loh. Udah sudah baca, Umi sudah baca, asli keren banget ini. Kan beda ya dengan, ayo Bunda kan bacakan buku apa? Nggak tahu, Bunda belum baca. Nah kan beda ya, garing. Iya betul. Feel-nya itu kurang dapet ya. Feel-nya nggak dapet. Benar. Itu Bu Kiswa, Bu Dia, alam bisawab ya, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti itu. Masya Allah, materi yang luar biasa ini. Bener, saya ingat apa itu namanya, yang tadi disampaikan sama Bu Konita tentang apa itu namanya, buku ya. Jadi ada ibu bilang ke saya gini, anak saya itu enggak suka, Bu, enggak suka sama buku, sudah saya belikan buku dia enggak suka, gitu ya. Oh, bukunya buku apa? Ya buku-buku anak-anak itu, gitu ya. Iya, kira-kira bukunya apa? Ternyata yang dimaksud adalah buku mewarnai, gitu ya. Buku-buku lembar kerja itu yang dimaksud ternyata. Nah, suatu ketika anak-anak ini, si anaknya ini datang ke rumah saya. Saya kan tempatnya ini kan di Masjid Manarul ya. Jadi anak-anak itu mulai subuh kadang ke sini. Dia lihat ke ruang tamu. Nah, jadi ini rak buku itu ada di ruang tamu. Jadi begitu masuk nanti pasti akan terlihat. Dia langsung melongo gini. Wow. Gitu ya. Wow. Kenapa, Kak? Bukunya banyak sekali. Wow. Dan saya ingat itu ekspresi saya saat dulu pertama kali datang ke rumah Bu Konita. Waktu dipanggil tahun 2006 ya, jadi berapa? 20 tahun yang lalu. Saya terperanjat ngelihat di ruang tamu Bu Konita yang waktu di Jalan Pandean itu. Nah, wow, itu rak buku besar sekali. Baru kali ini saya ngelihat ada rak buku sebesar itu dan full bukunya ya. Dan Bu Konita bilang bahwa itu semua ayahnya beliau bercerita bahwa saya mungkin tak bisa mewariskan banyak harta, tapi saya akan mewariskan banyak ilmu. Nah, seperti kita ketahui sekarang bagaimana kelanjutannya putra-putri beliau menjadi inspirator dalam dunia pendidikan dan literasi. Semuanya rata-rata menjadi pembicara semua, Bu Konita. Nanti teman-teman akan ada Pak Rizky Tajudin, ada Bu Sufaira Tajudin, semuanya pembicara ya, semuanya bergerak dalam bidang literasi dan pendidikan juga dalam bidang yang lainnya. Nah, di sini kita tahu seperti yang tadi Bu Konita bilang, bahwa ketika anak mulai kecil, jadi dengan buku, bahwa itu nanti yang akan mencetak dia ke depannya. Lanjut ke anak yang melenggong tadi itu ya. Nah, yang anak yang melenggong tadi ketika ngelihat, wow gitu. Ibunya kan bilang dia nggak suka buku, tapi begitu ngelihat box merah saya itu tadi, ya kalau teman-teman yang tahu, box merah itu isinya buku WPAC ya. Dia langsung buka, ini apa ini Bu Dia? Oh, ini buku Kak. Dilihatlah, dibuka, anteng dia di sana. Di situ saya nggak usah menyuruh dia membaca. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa bukan anak enggak tertarik, tapi bukunya yang kurang menarik. Bahkan si anak nih sobo-sobo sampai menggedor pintu saya gitu ya. Gedor pintu saya, Bu Dia, saya boleh baca buku tah. Sampai seperti itu. Oh iya silakan Kak gitu ya. Iya, anteng bahkan nggak mau pulang. Ibunya sampai nginep sana di rumahnya Bu Dia sana. Saat anaknya izin minta nginep di rumah, iya di rumahnya Bu Dia banyak buku gitu kan. Sekalian jadi anaknya Bu Dia. Iya mah, dulu kan katanya jenengan anaknya enggak suka baca buku, ternyata mah bukan dia enggak suka. Karena bukunya yang kurang bervariasi seperti itu. Insya Allah. Baiklah, ayah bunda sekalian, buat yang ingin
info buku-buku yang menarik ya, yang ingin menghadirkan buku-buku yang menarik buat Anandanya, bisa nanti ditulis di kolom chat nama dan nomor HP. Misalnya nanti kita infokan buku apa nih yang cocok nih buat anak-anak yang di usia pra membaca, buku apa yang cocok di anak usia SD gitu. Nah, selanjutnya kita sesi pertanyaan gitu Bu Konita nggih. Ya, boleh. Nah, ada yang mau bertanya, monggo raise hand. Bentar. Ini sepertinya tadi ada Assalamualaikum, pertanyaan. saya Budia. Oh, hinggih. Bentar. Langsung saja Kak ini. Iya, boleh, silakan. Monggo. Ya. Ini kan anak saya 2, yang satu itu sekarang sudah kelas 6, yang satu kelas 2. Semenjak cara memotivasi itu sama sebetulnya. Tahapan-tahapannya itu sama. Tapi kenapa hasilnya kok berbeda? Yang satu itu mempunyai sudah dari kelas 1 SD, kayaknya literasinya itu sudah mulai tumbuh, sudah bagus minat bacanya. Akhirnya sampai sekarang kelas 6 pun pernah yang sampai 1 tas sainsku itu dibawa semua ke sekolah. Sampai kaget saya ngangkat tas kok berat sekali. Ternyata isinya buku sains semua dia bawa ke sekolah. Nah, tapi yang kelas 2 ini, kenapa kok enggak ada minatnya kayaknya mau lihat-lihat buku, padahal bukunya itu semakin bervariasi. Itu apa yang sekarang harus saya lakukan untuk anak yang kedua saya ini? Mungkin itu saja, Kak Oni, pertanyaan saya dari jauh Lombok Timur. Halo Bu Terima kasih Bu. Ella. Reunian di sini kita nih. Bu Ella boleh balik bertanya, anak yang kedua itu, apakah sebelum dikenalkan buku dia sudah mengenal yang lainnya? Ya mungkin itu salah satunya sudah ada sekarang, mungkin itu ada yang lainnya, tapi sudah saya batasi, sudah saya kasih waktu sedikit saja, mungkin di hari Ahad itu pegang HP sebentar saja begitu. Itu mungkin salah satunya. Dia tapi lebih asik main sama temannya, Kak. Bukan main yang pakai Android, enggak, dia lebih dia naik sepeda keliling-keliling begitu. Ya, memang setiap anak pasti berbeda ya, tidak bisa 100% sama kayak cetakan kayak pabrik gitu ya. Kalau pabrik itu kan masuk ini keluarnya ini pasti sama gitu ya. Anak-anak kan pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, mungkin perlu cara. Pilihkan buku yang sesuai dengan kesukaan anak-anak. Saya pernah punya Ananda yang nomor 4 itu sangat suka bola. Ya, sangat suka bola. Awalnya dulu juga tidak sekuat kakaknya membaca, tidak sekuat kakaknya dia membaca. Kalau kakaknya itu kuat banget. Nah, tapi waktu itu gimana caranya agar dia mulai bisa suka buka buku gitu ya. Hobinya sepak bola. Sehingga kami akhirnya waktu itu belikan buku yang banyak tentang sepak bola. Mulai bagaimana teknik menyerang sampai pemain-pemain bola yang hafiz, pendakwah di lapangan bola dan segala macam tentang perbolaan. Itulah kemudian awalnya dia suka membaca itu dari buku-buku itu. Gitu. Jadi kita lihat hobinya apa, nah itu yang kemudian kita carikan buku yang sesuai dengan hobi anak itu. Kayak gitu sih, Bu Elok bisa dicoba. Kalau anaknya suka sepedaan, coba dicari buku-buku tentang sepeda. Gitu. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Kak Oni. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ada lagi tuh Bu Dia, Bu Oktaviani, sama Bu Juhairia. Bu Dia masih unmute. Nah, akhirnya ketemu juga. Dari tadi dicari mana gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, selanjutnya siapa nih tadi duluan?
Bu Juhairiyah. Siti Juhariah. Monggo Bu Siti. Unmute, Bu. Bu Siti masih di unmute. Monggo dibuka. Sebentar. Nah, monggo Bu Siti. Sudah terdengar suara saya, Ibu? Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. saya mohon maaf karena tidak bisa on kamera. Nggih. Oke. Ya, Bu. Alhamdulillah senang sekali bisa ikut di Zoom kali ini dengan materi yang luar biasa tentang literasi untuk menumbuhkan kecintaan literasi buat anak-anak. Nah, saya ingin menyoroti sedikit, berpendapat sedikit terkait slide yang di awal sekali tadi tentang hasil survei dari lembaga Nirlaba ya Bu Konita ya. Nah, jenengan mengatakan bahwa poin yang keenam adalah poin yang jenengan tambahi sendiri, yaitu peran orang tua ya Bu ya, atau jarang melihat orang tua membaca. Nggih. Oke. Sementara saya mempunyai pendapat pribadi bahwa keikutsertaan orang tua dalam meningkatkan cintanya si anak terhadap literasi itu justru ada di poin pertama. Begini, usia anak itu adalah usia meniru, imitasi. Oke, ketika dia berada di lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga, ayah, ibu, kakak, adiknya, maka itulah yang akan menjadi panutannya, menjadi role modelnya dia. Jadi ketika dia menyaksikan bahwa role modelnya saja dekat dengan buku, cinta sekali dengan buku, banyak kegiatan yang dilakukan dengan buku dengan cara yang menyenangkan, maka saya pikir itu akan menumbuhkan kecintaan yang luar biasa buat si anak. Apalagi kalau misalnya anak pun mendapatkan manfaat langsung dari buku yang dia baca ataupun dibacakan oleh orang tuanya. Oke, sementara untuk membaca buku sendiri kepada anak-anak di usia sekolah dasar atau usia PAUD gitu, fitrahnya anak itu kan masih bermain gitu. Nah, lalu kita biasa mendengar ada teknik bermain peran. Bermain peran, terus menirukan suara-suara. Nah, kita bisa bacakan cerita kepada anak itu dengan mengoptimalkan imajinasi kita sebagai orang tua, menggunakan suara-suara yang menarik. Misalnya, ketika kuda itu berlari kencang, brum, misalnya, atau kelinci itu bersuara, halo, kamu sedang apa? Misalnya, saya yakin imajinasi anak akan bermain di situ. Betul. Lalu kemudian tadi di akhir sekali, sorry, suara saya tersedak Ibu. Ada reminder itu ada kalimat mencintai buku ya Bu ya. Menjadikan membaca itu sebagai sebuah habit. Nah, kalau saya pribadi membaca sepertinya adalah sebuah kewajiban. Kenapa saya katakan kewajiban? Karena di dalam Al-Quran pun di surah Al-Alaq seperti yang Ibu bacakan tadi diperintahkan bacalah. Sementara kita tahu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang kita ikuti kebenarannya. Artinya itu adalah sebuah kewajiban bagi saya sebagai seorang Muslim. Oke, itu saja Ibu. Mungkin saya senang sekali bisa bergabung di sini, mendapatkan banyak materi yang luar biasa. Terima kasih Ibu Konita, Ibu Dia, dan ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sahabat saya, dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Masya Allah. Iya, Bu Siti Juhariah, terima kasih banyak. Benar. Wah, jadi sepakat juga nih ya kalau itu tidak diletakkan di poin pertama ya. Ya. Saya letakkan di poin ke-6 karena menghormati penelitinya.
Betul Ibu, saya memporak-porandakan hasil penelitian lembaga nirlaba ini. Iya, Tapi betul. memang kata hati saya begitu dan praktek yang terjadi di sekitar saya seperti itu. Seperti itu, iya. Okay. Iya, benar Bu, memang. Betul, memang orang tua itu role model banget gitu ya, role model banget buat anak-anaknya ya. Jadi sampai saya ingat banget, sangat-sangat ingat ketika dulu saya pernah punya teman, dia guru TK, ibunya ini ya suka lah baca, tapi ya biasa-biasa saja. Tapi suaminya sangat nggak suka membaca, sampai istrinya itu bilang gini, ayah boleh nggak kalau habis maghrib ayah pura-pura saja membaca, katanya, pura-pura membuka buku gitu ya, pura-pura membaca Quran biar anak tuh lihat gitu ya, seperti itu ya, sampai segitunya ya Bu ya. Sampai sebegitunya dia berusaha agar anaknya ini juga melihat role model orang tuanya. Memang betul, memang sangat, apalagi anak-anak tadi ya seperti disebut oleh Bu Siti Juwairiyah, lingkungan terkecil itu adalah terdekat dengan anak-anak ya adalah keluarga. Gitu ya. Sebelum anak-anak melihat dunia yang lebih luas, keluarga itu yang pertama. Nah, kemudian yang terakhir, habit itu maksudnya begini, tetap kita berkeyakinan bahwa membaca itu adalah bukan hobi, gitu ya, dia adalah sebuah kebutuhan kita dan ibadah yang harus kita lakukan, gitu kan? Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habit maksudnya bi'ah atau lingkungan, maksudnya begini, harusnya membaca ini menjadi semua lingkungan yang ada di sekitar kita itu punya kesukaan membaca. Bagaimana kita menularkan kesukaan membaca ini atau kecintaan kepada membaca ini kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari rumah sampai tetangga dan sebagainya. Gitu ya. Seperti yang diceritakan Bu Dia tadi ya, tidak ada anak yang tidak suka membaca sebenarnya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menularkan itu kepada orang yang lebih luas. Habitnya atau lingkungannya itu diperluas. Ya, sekelumnya itu ditambah luas-luas gitu. Saya ingat kemarin Bu Siti beberapa minggu yang lalu kami ke daerah Tengkileng ya, 40 km dari Palangkaraya. Desanya Desa Rakumpit ya, daerah Rakumpit lah pokoknya. Cukup inilah ya, cukup terpencil lah kalau dari pinggiran kota Palangkaraya ya. Jadi orang anak-anak desa ini ternyata ketika kita membawa buku-buku wakaf, itu matanya itu bersinar-sinar gitu ya, senang banget gitu ya, dan mereka membuka buku dan senang banget. Artinya bahwa sebetulnya nggak ada anak yang nggak suka buku. Iya betul. Tinggal kita yang belum pernah mengenalkan mereka pada buku-buku itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita terus meluaskan gitu ya, kecanduan pada buku ini kepada semuanya. Lebih banyak lagi anak-anak. Oh iya Ibu, lingkungan yang bisa menjadi role model yang saya maksud tidak hanya kedua orang tua. Kita tidak bisa menutup mata untuk anak-anak kita yang mungkin kondisinya tidak beruntung dan harus tinggal di panti asuhan misalnya. Yang menjadi role modelnya adalah para orang-orang tua yang ada di pondok itu, di pengasuhan. Atau misalnya anak-anak kita yang sedang sekolah di pondok pesantren, maka ustadz dan ustazahnya lah yang menjadi role model mereka. Sementara kita yang ada di lingkungan masyarakat, mudah-mudahan sih ya berharap, maka pemimpin kita lah yang menjadi role modelnya, misalnya. Seperti itu. Benar. Karena literasi itu kan tidak hanya membaca dan menulis saja, tetapi juga pada akhirnya adalah kemampuan dia untuk memahami, kemudian menganalisa, dan juga menyimpulkan. Makanya kenapa kemampuan literasi itu penting untuk menyaring informasi yang kita terima sebelum kita melakukan sharing atau berbagi. Nah, itu yang masih rendah sekali di generasi muda kita. Nah, mudah-mudahan dengan giatnya literasi ini akan semakin meminimalisir kelemahan kita di bidang literasi. Satu lagi Ibu, kalau masih boleh menambahkan, Bu Dia, bolehkah?
Nggih, monggo. Ya, tadi Bu Konita mengatakan buku untuk anak-anak itu jangan diberi yang banyak hurufnya, banyak tulisannya. Itu benar sekali. Kenapa? Nah, saya sampaikan literasi itu ada literasi teknologi, ada literasi matematika, literasi finansial, dan satu lagi adalah literasi visual, di luar literasi-literasi yang lain. Nah, literasi visual sendiri itu adalah pemahaman yang lebih dalam untuk menginterpretasi dan menangkap sebuah makna dari informasi yang berbentuk visual, Ibu, atau gambar. Literasi visual itu ada karena muncul pemikiran bahwa sebuah gambar itu dapat dibaca. Artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Seperti tadi Bu Konita sampaikan, dari satu gambar saja, seorang anak itu akan mampu berimajinasi dengan begitu luasnya. Itu benar sekali. Nah, saya lihat buku-buku yang diproduksi oleh Sigma Daya Insani, ada buku yang untuk balita, wahana bermain WBAC ya dia. Nah, itu atau BBM juga, itu kan buku yang minim tulisan, tetapi gambarnya besar dan menarik. Nah, saya yakin dan insya Allah anak-anak akan termotivasi membaca gambarnya saja mungkin dulu. Imajinasi mereka bermain di situ, lalu dibantu oleh role model mereka, entah itu orang tua atau kakak mereka, untuk membacakan tulisan yang jumlahnya tidak banyak. Iya. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Maaf kalau saya menggunakan waktunya Ibu lumayan banyak ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Betul sekali Bu Dia, bahwa kita lihat ya, literasi visual ya, gambar itu. Kita lihat sekarang di layar HP atau layar laptop kita, bagian bawah itu misalnya, itu semuanya kan gambar ya, gambar mikrofon, gambar kamera, gitu ya, gambar orang partisipan tuh orang beberapa, gitu kan. Ini semuanya ini gambar, gitu. Artinya memang anak-anak perlu bisa membaca gambar, dan anak-anak itu yang sekarang jauh lebih canggih daripada kita untuk membaca gambar. Karena memang sudah zaman yang mereka membaca gambar seperti ini. Oke, baik, Masya Allah. Selanjutnya nggih, ini ya, boleh, Bu ya. Bu Okta tadi ya? Iya, Bu Okta. Monggo Bu Okta. Bu Okta? Bu Okta ini, Weekend, bukan? Belum tahu. Mana nih? Bu Oktanya mana nih? Sepertinya kelempar gitu mungkin. Oh gitu. Yang baiklah. itu aja Bu dia, yang chatnya. Yang di chat ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari yang atas ya. Mana dulu ini. Ini seperti yang tadi ya, ini Bu Siti Mulyana. Saya mau tanya, di rumah saya sudah punya perpustakaan kecil dan banyak buku-buku cerita anak yang menarik dari Sigma. Tapi kenapa anak-anak saya masih enggan untuk membaca? Padahal saya dari mereka kecil sudah bacakan buku ketika mau tidur. Apakah ada tips agar anak-anak suka baca? Itu tadi. Ya. Monggo, Bu Konita. Ya, Bu Dia, dan tadi Bu siapa yang bertanya? Bu Siti Mulyana, nggih. Ya, Bu Siti Mulyana. Begini, ada beberapa hal mungkin yang perlu direfleksi, gitu ya, direfleksi. Ketika anak-anak kita kemudian, sudah saya bacakan, kenapa Mbak tertarik? Sudah saya bacakan, kenapa kok Mbak suka? Misalnya seperti itu. Satu, misalnya ya, bisa jadi kita memberikan buku di saat atau memberikan buku bukan buku yang tepat, misalnya ya. Jadi artinya anak usia balita kita kasih buku untuk anak usia SD, itu kan nggak tepat ya. Nah, jadi seperti itu.
apa namanya, kalau yang anak balita itu buku yang banyak gambar, kertasnya tebal, kalimatnya 1 kalimat atau 2 kalimat saja sudah cukup gitu. Dan nah ini kita nggak usah buru-buru menyelesaikan semua tuntas satu buku. Ya, anak pasti nggak pasti akan di samping rentang konsentrasi anak-anak itu juga pendek, gitu ya. Maka kita juga perlu memecah-mecah menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalnya nih buku ini ya BBM ini, nggak perlu sampai habis semuanya. Kalau untuk anak balita, anak PAUD nggak usah sampai habis semuanya. Misalnya 1 halaman saja udah cukup, halaman pertama saja, gitu ya. Eksplorasi gambarnya, kemudian kita baca, kemudian ada dialog di sana, ada diskusi di sana. Terus kelanjutannya gimana? Besok ya kelanjutannya. Timbulkan gitu ya. Nggak harus tuntas gitu ya, Bu nggak harus Konita ya. tuntas. Wih, bayangkan kalau 1 hari langsung tuntas semuanya, gitu ya, keriting anaknya. Gitu ya. Berarti ini di sini tuh cara bu gurunya gitu ya, cara bu gurunya yang Cara bercerita kita, bagaimana. ya. Cara kita orang tua atau orang Mm-mm. dewasa yang membacakan bukunya ya. Ya. Oh iya Nah, iya. kemudian juga mungkin juga kita membacakan buku itu di saat yang tidak tepat. Misalnya gini, dia lagi asik main, kemudian langsung ayo baca buku sama Bunda. Padahal dia masih ingin menuntaskan mainnya, gitu. Ya kan? Jadi perlu ada, kita lihat apa kondisinya juga. Kemudian tadi ya cara bacakan buku. Kemudian yang nggak kalah pentingnya refleksi. Refleksi itu penting banget, gitu. Ya. Jadi untuk apa namanya anak-anak jadi jangan sampai gini loh, kita cerita, kita sendiri yang menyimpulkan. Jadi nak, kesimpulan cerita ini adalah itu haram bukunya. Buat saya itu haram. Gitu ya. Terkadang Ya. keceplosan itu. Ya. Refleksi itu anak yang menyampaikan, bukan kita. Karena setiap kepala itu akan berbeda refleksi. Saya pernah menceritakan sebuah buku tentang Rasulullah kepada 3 anak saya. Ya. Yang ke-6, 7, dan 8. Ya, waktu itu saya lupa kelas berapa, yang jelas yang paling kecil waktu itu masih TK, yang besar masih SD. Sekarang udah pada SMP ya, yang kecil masih kelas 4. Saya bacakan buku Muhammad gitu ya, tentang Rasulullah, kemudian 1 jilid sampai selesai ya, maksudnya beberapa hari itu ya, karena ada beberapa tema, jadi sampai berhari-hari sampai kemudian selesai 1 buku itu. Kemudian setelah selesai 1 buku, saya tanya, kalian dapat inspirasi apa dari apa? Kalian bisa nggak ceritakan hal yang paling menarik dari buku yang tadi sudah kita baca itu? 3 anak ini jawabannya berbeda. Ya. Yang pertama mengatakan begini, aku kok bayangkan seru banget kalau hidup di zaman Rasulullah itu. Gitu. Asik banget ya. Gitu. Bisa ketemu Rasulullah, bisa ketemu para sahabat. Itu bayangan anak saya yang waktu itu nomor 6. Ini yang nomor 5, dia mengatakan gini, aku pingin banget umroh, aku pingin lihat jejak kakinya Ibrahim. Insya Allah. Gitu. Ya. Yang ketiga mengatakan, anak saya yang terakhir mengatakan bahwa, wah, Bu Halimah yang menyembelih ini dadanya Rasulullah, karena gurunya dia namanya Halimah, jadi Bu Halimah dia panggil. Jadi 3 anak refleksinya berbeda. Nah kalau itu kemudian versi emaknya yang menyimpulkan, ya anak nggak ada suka-sukanya, gitu kan? Padahal di benak ini sudah ada nih anak, aku mau menyampaikan ini, tapi keburu emakku yang ngomong. Kita tahan dulu. Boleh nanti kita yang ke selanjutnya, gitu ya, kita yang terakhir menyampaikan refleksi dari kita. Tapi usahakan anak-anak yang menyampaikan refleksi. Oh, Masya Allah. Iya, itu yang terlupa kadang ya, memang ya, refleksi di akhir yang membuat kegiatan membaca itu menjadi menyenangkan. Betul, betul. Baik. Ini ada lagi nih. Tadi ini
Yang ini siapa namanya, dari Bu Nikma, Janatun Nikmah. Seperti yang sudah disampaikan tadi sama Bu Konita ya, kalau untuk anak usia 6-7 bulan, itu buku yang tadi ditunjukkan sama Bu Konita itu tadi ya, yang kertasnya tebel itu ya. Ya. Jadi insya Allah ada Bu. Dalam Sigma itu buku yang kertasnya tebel dan itu aman, nggak mudah disobek gitu ya. Memang itu khusus untuk anak-anak usia dini. Gitu. Kemudian nanti info lebih lanjutnya akan kita nanti dijelaskan ya, bentar ya. Ini selanjutnya ini dari Oppo. Oppo siapa ini? Oppo Asa. Saat ini ketertarikan anak terhadap buku sangat minim karena mereka sudah mengenal gadget. Bagaimana Kiat sebagai pendidik mengkolaborasikan gadget sehingga anak-anak melek literasi? Oh, monggo Bu Konita, kolaborasi buku dengan gadget. Ya, teman-teman sekalian, kalau para pakar sudah bersepakat ya, ijma'nya para pakar, ijma'nya para pakar itu mengatakan bahwa di bawah usia 2 tahun itu haram hukumnya memberikan gadget, bukan hanya gadget ya, paparan layar kepada anak-anak termasuk televisi dan sebagainya. Jadi jangan kemudian pingin bayinya anteng gitu ya, bayinya didudukkan di kursi goyangnya gitu di depan TV, ibunya masak, ibunya nyuci dan sebagainya. 2 tahun ya, haram ya. 2 tahun haram ya. Jadi 2 tahun itu waktunya dia eksplorasi macam-macam. Jadi ya, kalau 2 tahun itu malah disarankan anak lebih banyak di lantai, ya lebih banyak di lantai. Karena mereka bisa berguling-guling, bisa bangun, bisa duduk, bisa merangkak, mengeksplorasi semua tubuhnya, gitu, anggota tubuhnya itu bagus semuanya untuk perkembangan, buat kemandiriannya, buat aktivitas membacanya, buat fokusnya dan sebagainya, begitu ya. Jadi jangan buru-buru memberikan gadget kepada anak-anak dengan dengan alasan biar anak anteng, biar kok keren banget gitu ya, anak kecil udah megang gadget, nah gitu ya, itu kesalahan. Kemudian di usia-usia selanjutnya tentu saja ada batasan waktu ya, ada batasan waktu untuk mereka, gitu ya, ada batasan waktu untuk mereka. Dan kemudian kenapa kemudian anak lebih suka gadget daripada yang lain? Anak-anak itu sebetulnya menyukai apa yang tersaji di rumah, ya, apa yang tersaji di rumah. Di rumahnya nggak ada sajian apa-apa, adanya cuma gadget, ya sudah gitu. Kalau zaman dulu anak-anak nggak ada sajian apa-apa, ada apa-apa yang ada cuma televisi, yaitu yang dimakan oleh mereka, gitu. Tapi kalau kita punya hidangan yang lain, sajian yang lain, ada permainan, ada sepeda, ada puzzle, ada kartu, ada Lego, ada cat air, ada krayon, ada banyak yang lainnya, ada lompat tali dan sebagainya. Maka waktu mereka untuk bermain memegang gadgetnya itu akan sedikit, gitu ya. Ada waktu tapi nggak terlalu banyak, nggak seharian gitu ya. Kalau anak seharian nggak berhenti gitu ya, sampai mimpinya pun mimpi gadget gitu ya, berarti kan ada ketidaktersediaan makanan yang lainnya di rumahnya gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita sajikan menu-menu yang lainnya lah, gitu. Termasuk ini ya, kalau kita bicara anak dewasa, anak remaja, terutama anak laki, biasanya banyak keluhan ibu-ibu, anak laki saya itu mainnya gadget terus. Iya benar. Nah ini juga harus kita lihat juga ya, maksudnya gini, anak-anak laki, terutama anak-anak usia belasan tahun, itu energinya itu berlebih. Makanya mereka kan ugal-ugalan ya, makanya itu setumpuk kayak banyak gitu. Nah, kalau itu kemudian tidak kita salurkan energinya itu, maka dia hanya akan males, kemudian apalagi kalau udah pegang gadget ya udah tambah asik PW gitu ya dengan gadget dan
sandarannya atau tidurannya dan sebagainya. Nah, untuk anak-anak remaja, kasih mereka kesempatan untuk bergerak lebih banyak. Salurkan hobi-hobi untuk berolahraga. Kalau anak-anak hobi olahraga, sampai rumah itu udah capek. Gitu. Pengalaman beberapa anak pagi saya itu, mereka kan pada hobi sepak bola ya. Pulang sekolah itu latihan sepak bola. Kadang bisa sehari sampai 2 kali. Ya, sore futsal, sore sepak bola, malam futsal, gitu kan. Sampai di rumah ya udah tinggal capeknya. Paling kalau megang HP paling cuma setengah jam udah capek tidur, gitu ya. Jadi apa namanya, perbanyak aktivitas fisik kalau anak-anak untuk usia segitu. Itu Bu Dia. Ya, Bu Konita. Ini banyak chat dari chat ini yang penasaran dengan buku-buku yang untuk anak usia dini. Oh ya, kabar gembira Ayah Bunda yang hadir di sini akan diberikan diskon khusus dari Sigma ini. Up sampai 40%. Biasanya normal 20% saja loh. Sekarang diskon cashnya itu up sampai 40%. Masya Allah, bersyukur Ayah Bunda yang telah hadir dalam ruang Zoom ini. Apabila Ayah Bunda ingin mendapatkan informasi lebih detail, masih boleh dilanjut itu nulis nama dan nomor HP. Jadi nanti kita bisa infokan lebih detail tentang buku apa saja untuk anak yang cocok usia 7 bulan, untuk anak yang cocok usia 1 tahun gitu ya. Buku apa-apa saja nih. Nah, seperti melanjut ini pertanyaan Bu Anindita ini ya, yang dari Probolinggo, menanamkan anak suka baca bagi anak di bawah 1 tahun. Nah, karena terkadang ketika dibacakan buku kurang fokus, dalam artian anaknya aktif sekali. Apakah dengan seperti itu mereka bakalan gitu ya, maksudnya ini ya, bukan balakan ya. Bakalan menangkap apa yang kita baca meskipun dia tidak fokus. Kemudian apakah ada trik buat bacakan buku untuk anak? Apakah satu buku dibaca berkali-kali biar paham? Apakah kita perlu random untuk beberapa buku? Nah, seperti itu Bu Konita. Oh ya, sebelum Bu Konita jawab, teman-teman, Ayah Bunda, insya Allah di akhir nanti akan dibagi door prize dari sponsorship dari Omatif dan Abadi Tupperware. Jadi mohon jangan meninggalkan ruang Zoom dulu, karena nanti pembagiannya langsung di akhir nanti, sebelum sesi foto bersama Bu Konita. Baik, monggo Bu Konita, silakan. Ya, untuk anak-anak di bawah 1 tahun, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa tidak perlu terlalu banyak yang diceritakan. Kemudian anaknya bisa dipangku, gitu ya. Jadi pangku, misalnya anaknya di sini, bukunya di sini, gitu kan. Di sini, gitu kan. Anaknya kita pangku di sini, gitu. Itu bisa seperti itu. Kemudian tentu saja mereka mungkin belum bisa menyampaikan refleksi ya, tapi paling mungkin bisa nunjuk-nunjuk gitu aja. Gitu ya. Kan? Dan nggak perlu terlalu ini, kalau untuk anak-anak segitu itu ya sesederhana mungkin lah ya kita berceritanya. Nah, kemudian tadi kalau untuk anak-anak yang sudah besar, kita bisa ajak kesepakatan membaca buku yang mana. Apakah berlanjut 1 sampai 12 seri gitu ya, atau itu bisa bisa kita lakukan kesepakatan. Tapi kalau untuk anak yang masih kecil, biarkan mereka milih yang mana yang mereka suka. Mau dipilih setiap hari itu nggak apa-apa, memang anak nggak ada bosannya. Gitu. Kita aja orang tua yang bosan ceritain. Iya betul. Bukunya gitu. Seminggu nggak berganti itu aja. Nggak apa-apa. Berarti dia masih butuh sama buku itu. Oh gitu ya. Okay. Ya, sama kayak gini ya, sama sekali sama teori Montessori. Jadi di pembelajaran metode Montessori di PAUD itu, anak-anak kan boleh memilih alat. Kalau anak usia playgroup, biasanya anak-anak itu hanya punya kecenderungan memilih alat-alat practical life, alat-alat practical life yang menyendok, menuang, memeras itu. Mereka jarang sekali melihat atau berjalan ke alat matematika. Kalaupun pernah ngambil satu alat, dicoba, dikembalikan lagi. Tapi kalau yang practical life itu hampir setiap hari mereka pakai itu lagi untuk anak playgroup. Kenapa? Karena kebutuhan yang memang itu. Gitu. Kalau dia udah bosan, dia akan pindah ke yang lainnya. Kalau dia bukan bosan ya,
Kalau dia merasa bahwa sudah selesai kebutuhannya terhadap alat itu, berarti dia akan pindah ke alat yang lain. Yang tingkat kesulitannya akan lebih kayak gitu. Nah, sama juga membaca juga gitu. Kalau dia masih butuh sama itu, berarti dia nggak akan pindah ke buku yang lain. Insya Allah, betul-betul. Belum puas, belum tuntas gitu ya rasa penasarannya ya. Insya Allah. Nah, ini nih. Wow, Masya Allah. Apa, Mas Bilal ya? Mas Bilal ya. Iya, luar biasa ini buku-buku seperti ini. Nah, baik Bu Konita. Nah, ini ada nanti ini. Akan di-share macam-macam lah ini. Siapa yang ngiler kepin menghadirkan perpustakaan di rumahnya seperti ini agar anak-anak tidak ada ceritanya. Aku tidak suka buku, aku bosen sama buku. Nah, mungkin karena bukunya kurang banyak seperti ini. Gitu. Jadi kalau lihat gini, jangankan anak-anak, orang tua, wow, gini seperti ini. Seperti surga dunia bisa berlama-lama. Nah, tadi itu yang seperti Bu Nikmat tadi, buku yang menarik untuk anak. Nah, seperti yang ini ya. Kelihatan nggak ya? Nah, buku ini kecil. Kecil sekali. Nah, handbook jadi. Dan kertasnya tebel. Kertasnya tebel, jadi aman, nggak bisa kesobek. Kalaupun kena air, enak tinggal dilap gini aja. Tadi pagi itu hampir kejadian itu si kecil dia pup di dekat ini. Aduh. Tapi alhamdulillah ini kan aman ya. Jadi tinggal dilap tisu basah. Coba kalau kertasnya tipis, menangis saya gitu ya. Sama disemprot parfum. Nah iya betul, benar. Karena dia sedang masa toilet tadi sudah tidak mau pakai Pampers. Jadi ekstra buku-bukunya ini. Ngelihat buku WPAC saya keluarkan itu langsung dibuka. Dan udah buka-buka sendiri. Tiba-tiba di sampingnya begitulah dapat rezeki tadi, Masya Allah sekali. Nah aman jadinya. Ya Bunda yang penasaran itu buku apa yang saya pegang gitu ya. Sama kalau kepingin menghadirkan perpustakaan di rumahnya, masih boleh untuk menambahkan di kolom chat nama dan nomor HP-nya. Konita tak terasa sudah jam 20.56. Nah, sebelum kita tutup, monggo barangkali mau closing statement-nya dulu buat kita semua di sini. Biar ayah bunda ini semangat untuk menanamkan cinta literasi, terutama buat ayah bundanya sendiri ini. Jadi biar jadi role model yang tepat untuk anak-anaknya. Ya, terima kasih ayah bunda sekalian, teman-teman semuanya sudah mengikuti sampai hampir jam 9 ya. Ada satu hal yang mungkin bisa jadi inspirasi lah buat kita semuanya bahwa buku itu sebetulnya buku kertas kalau dia belum dibacakan. Dia baru menjadi sebuah buku ketika buku itu dibacakan. Kalau belum dibacakan namanya buku kertas. Nah kemudian tidak ada anak sebetulnya yang tidak suka membaca, tapi kita orang-orang dewasa di sekitarnya yang perlu menuntun mereka untuk tahu ya dunia literasi, dunia tulis yang sangat indah. Ya, jadi kita orang tuanya lah yang kemudian menunjukkan kepada mereka bahwa ada sebuah dunia literasi, dunia tulis yang sangat indah dan mereka harus tahu. Bisa jadi dia. Ya terima kasih betul orang tuanya ya, Insya Allah benar. Jadi orang tuanya lah yang menunjukkan bagaimana nikmatnya membaca buku ini gitu ya. Alhamdulillah tak terasa pukul 20.58 sebelum kita tutup nanti sebelum ditutup sama MC saya undur diri dulu ya. Teman-teman, ayah bunda bisa buka kameranya, kita mau berfoto bersama dengan Bu Konita. Sudah?
Dibenerin dulu jilbabnya. Oh iya, dibenerin dah. Mau bedakan dulu atau lipenan dulu juga boleh. Pakai alis dulu, biar cantik. Gitu ya. Sudah, pakai senyum. Ada 3 halaman ya, sebentar ya. Saya Masya mulai. Allah. Nggih. Monggo silakan Mbak Kiswa. Halaman 1. Sudah Mbak Kis? Bentar, halaman 2. Belum. Nih, Oke, sampun. oh ampun, terima kasih teman-teman. Oh iya, ini apa itu namanya? Sekali lagi, sebentar. Habis ini jangan undur diri dulu. Nanti dipandu sama Mbak Kiswa untuk pembagian door prize-nya. Oke. Pada Bu Konita nanti dipilih itu ya. Wah. Baiklah teman-teman, ayah Dibisikin ke bunda saya, sekalian. Kenapa? Dibisikin ke saya dulu. Oh ya, atau langsung aja ya Bu Konita ya, yang tadi saya bisikin. Waduh. Katanya enggak boleh bisik-bisik itu ya. Jadi biar kita terang-terangan ini Bu Konita. Jadi nanti ayah bunda salah satunya itu adalah penanya terbaik. Siapakah itu? Deng deng. Nanti akan dibacakan sama Bu Kiswa, dibacakan sama Bu Konita, dipilih sama Bu Konita. Siapakah gerangan? Oke, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang salah, baik itu disengaja maupun tidak. Karena saya adalah manusia biasa yang memang tak luput dari banyak salah. Saya undur diri dulu. Saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Konita, ilmunya luar biasa gitu ya. Rasanya kita kadang udah tahu gitu literasi, tapi tetap aja ketika kita belajar lagi itu ada sesuatu yang baru yang kita terima. Dan saya ucapkan juga hebat gitu ya kepada ayah bunda yang masih bertahan sampai sekarang gitu. Ada 45 orang, Masya Allah. Luar biasa, semoga menjadi insight dan semakin bersemangat gitu ya menemani anak-anak untuk terus membaca di rumah. Dan jangan lupa yang mau melengkapi koleksi bukunya di rumah biar anak-anak itu makin tertarik untuk membaca, tulis nama dan nomor HP-nya di kolom chat gitu ya, biar nggak ketinggalan info-info menarik gitu insya Allah. Karena satu quote mungkin ya untuk sebelum saya bacakan siapa yang dapat door prize. Satu yang saya ambil tadi itu bahwa anak-anak itu bukan nggak suka baca gitu ya, tapi apakah kita sudah mengenalkan, membuat mereka itu senang membaca. Nah itu tugas kita gitu, karena anak-anak akan menerima apapun yang ada di depan mereka. Oke, jadi ada 2 door prize yang akan kita bagikan. Yang pertama adalah untuk penanya terbaik akan mendapatkan door prize berupanya dikasih tahu nggak ya? Mau dikasih tahu apa? Nanti surprise aja sampai rumah dapat apa gitu ya? Surprise aja ya. Kayaknya lebih seru gitu ya. Nanti sampai rumah, kalau udah sampai rumah insya Allah kita ada di grup ya. Nanti difotoin, ternyata door prize-nya wow gitu ya. Iya, benar. Tapi jangan dipandang door prize-nya, insya Allah itu semua dari hati, ya. Dari sponsor, dari Mbak Diah, dari Kafa gitu ya. Insya Allah kita berikan setulus hati. Penanya terbaik yang dipilih Bu Konita adalah, monggo Bu Konita, siapa yang akan dipilih? Ini Bu Siti Mulyana ya. Masya Allah, barakallah Bu Siti Mulyana. Bu Siti Mulyana dari mana kalau boleh tahu, tinggal di mana? Dari Bekasi. Oh, Masya Allah, dari jauh, dari Bekasi.
Insya Allah ditungguin ya Bu ya. Nanti apa Amin. namanya Alhamdulillah. untuk yang lebih lanjut nanti boleh chat ke Mbak Diah ya. Insya Allah Atau sudah ninggalkan ada. nomor chatnya di sini sudah ya Oh Bu iya, Mulyana ya? jangan lupa meninggalkan Tinggalkan nomor HP dan nama di Iya. kolom Nanti chat. saya chat. Oke. Ya, jazakillah Bu Konita. Bu. Selanjutnya yang kedua, door prize akan diberikan kepada ibu-ibu yang sudah semangat, bunda, ayah, bunda yang semangat menuliskan nama dan nomor HP-nya di kolom chat. Karena itu kita melihat salah satu bentuk apa namanya semangat dan wah ini berarti niat banget gitu ya menghadirkan buku terbaik untuk anak-anaknya. Maka mari kita lihat kolom chat. Yang pertama menuliskan nama dan nomor HP-nya di kolom chat adalah Bunda Alke. Barakallah Bunda Alke. Barakallah. Iya, mana nih Bunda Alke nih? Nah, monggo Bunda Oh, Alke. Bunda Alke kayaknya lagi itu apa namanya mendampingi si Dedek ya, atau lagi bacain buku kayaknya ya, langsung praktek. Jam-jamnya gitu ya, ini jamnya ya. Jam bacain buku. Betul. Masya Allah, tak terasa berapa jam tadi ya, jam 7 sampai sekarang jam 9. Lagi nenen itu Mbak Alke, Bunda Alke. Apa namanya, sudah meluangkan waktu dan menghadirkan kesempatan ini Bunda Konita. Terima kasih kembali ilmunya, semoga next time kita ketemu lagi dan ayah bunda juga jangan bosen-bosen gitu ya ngikutin kegiatan Kafa. Insya Allah akan ada banyak kegiatan seperti ini, seminar parenting yang bisa menambah ilmu dan hikmah yang bisa kita petik dari kegiatan ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bunda. Makasih. Makasih semuanya. Iya, sama-sama. Bu April, apa kabar? Masya Allah. Guru sentra peran ini dulu. Dengerinnya mulai di toko, di jalan sampai nyampe rumah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Masya Allah. Owner Amiran. Terima kasih nih. Thank you.